Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama terkait komunitas belajar itu ya. Komunitas belajar ini saya dapat lebih dalam dari PKB selama mungkin bulan-bulan, dari mulai bulan September, Oktober, November, bahkan nanti sampai Desember. Di Kombel itu nanti mungkin kita jadi fasilitator nantinya. Jadi Kombel itu nanti tuh kita menampung semua ide-ide Bapak Ibu guru, termasuk kayak idenya Bu Nanda yang sering nge-share apa di grup Instagram tentang kegiatan apa, itu masuk komunitas belajar juga ya. Entah nanti dilanjutkan atau tidak, itu kesepakatan bersama. Yang penting komunitas belajar itu nanti kan kita bukan cuma share tapi dilupakan. Di komunitas belajar ini memang kalau kita resmi seperti ini, seperti rapat, seperti diseminasi memang susah. Makanya kita biasakan melalui komunitas belajar itu kita kumpul tapi dengan santai, tapi ide yang kita dapat itu bisa kita sampaikan ke teman-teman gitu. Jadi semua Bapak Ibu guru punya pengalaman yang sama. Dari komunitas belajar ini saya tertarik untuk mengangkat permainan tradisional. Kenapa? Karena permainan tradisional untuk anak sekarang itu sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah punah, sudah punah bilang. Kebanyakan pasti HP. Anak pulang ke rumah bukan main tradisional seperti kita dahulu. Sekarang mainnya HP, Mobile Legends dan sebagainya. Nah, permainan tradisional ini saya angkat karena banyak mengandung aktivitas fisik, aktivitas gerak. Nah, apakah ini semua kaitannya sama PJOK saja? Bukan, Bapak Ibu, ini bukan. Ini bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain ataupun dengan matematika, IPA, IPS ataupun sebagainya. Ini latar belakang dari komunitas belajar nanti yang akan mengangkat tema permainan tradisional. Jadi setelah itu saat ini masih masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Jadi siswa lebih banyak mendapat informasinya dari internet, bukan dari pengalaman atau masyarakat yang bahwasanya permainan tradisional itu sangat seru. Bisa dikatakan lebih seru daripada game online. Gitu. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Pastinya anak-anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Mungkin kalau anak-anak mungkin sepak bola, permainan yang sekarang basket, voli kan mungkin juga sudah familiar. Tapi kalau permainan tradisional masih jarang. Ya, mungkin dari sarana-prasarana kita yang memang belum seperti dahulu, tidak seperti dahulu, dengan tanah liat, dengan sekarang yang sudah paving, itu juga jadi penghambat untuk permainan tradisional di sekolah kita. Untuk tujuan program dari ini adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Capaian dari programnya yang saya harapkan yaitu tahap pengenalan, membantu murid dapat terlibat aktif. Tahap eksplorasinya, murid mencari informasi terkait topik. Tahap proyeknya, murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Struktur program dan mitra, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional berupa jodoh. Jadi permainan tradisional yang saya angkat kali ini
outdoor. Mungkin banyak ya permainan tradisional. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan keadaan sarana-prasarana kita, gobak sodor yang lebih bisa dilakukan. Murid yang terlibat kelas 3, 4, dan 5, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab kepala sekolah, KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi senika yang terdiri dari beberapa guru dan guru mapel dalam pengarah tulis. Mitra dalam hal ini wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi mengapa kelas 3, 4, dan 5? Kenapa kelas 6 kok tidak? Karena di sini saya selama 2,5 bulan itu belajar tentang asesmen baru dari PKB. Mungkin kita sudah melakukan, tapi kita belum tahu istilahnya itu asesmen otentik. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah tahu, tapi kita pernah melaksanakan, tapi kita nggak tahu bahwa asesmen otentik itu adalah kita melibatkan siswa dalam kegiatan itu. Jadi guru sudah bukan lepas tangan ya, maksudnya lepas kendali dalam arti seperti perancangan kegiatan, juri, wasit, seperti itu bisa dikendalikan oleh murid sendiri, siswa sendiri. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Kapasitas yang dimiliki, nah ini terkait dengan sarana dan prasarana sekolah dengan kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, murid yang berjumlah 21 orang. Nah ini masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan penonton. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup untuk buat permainan gobak sodor sekaligus memiliki jaringan internet. Nah, kenapa di sini siswa memilih sendiri untuk panitia, peserta, wasit, ofisial maupun penonton. Nah di sini nanti siswa itu bisa lebih mempunyai hak untuk memilih. Jadi bukan paksaan atas kita. Ayo si A jadi wasit, si B jadi pemain, si C jadi penonton, bukan seperti itu. Jadi kita memberikan kebebasan. Bahkan kalau permainan tradisional ini mau kita terapkan, tindak lanjutnya nanti kita laksanakan di sekolah kita bisa memberikan pilihan kepada siswa. Boleh. Jadi mereka maunya permainan tradisional apa yang mereka inginkan, baru kita fasilitasi seperti itu. Cuma di sini saya mengambil contoh untuk permainan tradisionalnya adalah gobak sodor. Di sini nanti kelas 6 kenapa nggak saya ikutkan sebagai pemain nantinya, karena kelas 6 akan menjadi juri, wasit maupun panitia yang lain. Bahkan mungkin jadi penonton. Mungkin kelas 1 dan kelas 2 bisa jadi penonton ataupun nanti bisa ikut sebagai panitiaan penyelenggaraan kegiatan permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini gobak sodor ini nanti kan umum ya, Bovi kan sering kelasnya permainan gobak sodor. Nah di situ kan kita bisa kombinasikan itu. Di situ bukan cuma olahraga saja, Bovi mungkin ada pelajaran yang lain yang bisa dimasukkan, ataupun kalau menurut saya ya ide kalau setiap masuk ke kotaknya, area petaknya kita berikan ataupun apa ya, poin. Kita bisa tambahkan literasi itu. Jadi sebelum dia bergerak lagi kita berikan dia pertanyaan ataupun pernyataan yang dia selesaikan dahulu, baru dia boleh bergerak kembali. Seperti itu. Jadi di gobak sodor nanti itu bukan cuma aktivitas fisik maupun gerak, tapi anak-anak juga belajar untuk kegiatan literasi maupun numerasinya juga. Rencana evaluasi secara dulu dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Ada foto? Foto. Itu ya. Foto itu apa nih? Pembahasan kayak. Iya, apa mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim, berupa kuesioner dan atau wawancara. Yang terakhir yaitu mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan EKG. Nah, kemungkinan tantangannya, yang pertama adalah cuaca, hujan atau panas terik. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Yang ketiga, kegiatan
kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Ini mungkin ada pertanyaannya Bu ya. Dari nggak tahu sih, mungkin ada atau enggak. Saya rasa ada. Pak, ini akan dilaksanakan di sekolah ini atau enggak? Kalau dari saya Bu ya, bisa dilaksanakan, bisa juga enggak. Maunya saya kan template-nya untuk kegiatan ini itu setiap anak-anak istirahat. Jadi istirahat itu bukan hanya selalu bermain bola. Mungkin akan kita terapkan di kegiatan waktu istirahat. Jadi anak-anak akan bermain bola sodor dengan mungkin panitia, juri, wasit dan pemainnya secara bergantian. Jadi bukan cuma kelas 6 yang jadi panitia, tapi kelas 6 juga ikut terlibat aktif. Satu demi satu permainan tradisional mungkin bisa kita terapkan seminggu bola sodor, seminggu lagi permainan tradisional yang lain dan sebagainya. Gitu. Jadi harapannya dari saya sendiri kan anak-anak nanti setelah pulang ke rumah itu iya, maksudnya apa ya? Merasa bahwasannya seru ternyata ya babak sodor. Jadi mereka janjian, ayo main yuk itu babak sodor, bukan ayo main yuk game online. Intinya miring sudah ya. Itu kan yang familiar di anak-anak sekarang. Kan kalau fisiknya sudah pasti nggak teratur kalau main game online, dan matanya juga nanti pasti akan mengurangi penglihatannya. Nah, jadi program ini tuh bukan cuma sekedar program, tapi bisa kita terapkan. Kalau memang benar-benar ada ide yang menarik atau tambahan dari Bapak Ibu, silakan. Ini juga nggak harus kita terapkan juga. Ini hanya sekedar ide dari rancangan saya, dari semua anggota tim diseminasi PKGB juga semuanya boleh dilaksanakan, boleh tidak, ataupun ada ide lain. Itu paparan materi dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan, ide, saran, pertanyaan, mohon dipersilakan. Pak ngantuk dari saya Pak. Dipersilakan. Nah, apa yang sudah dipaparkan tadi menarik, terutama untuk pembelajaran saat ini. Bukan hanya untuk olahraga, betul, dari semua olahraga, semua pembelajaran bisa dilaksanakan. Kendalanya pertama mungkin fasilitas kita terbatas, lapangan yang mungkin kalau main permainan tradisional cuma beberapa permainan yang sudah terpaping ya. Kemudian anak-anak juga punya permainan tradisional, tapi melalui HP juga jadul loh. Itu bisa dilakukan tapi lewat pindah-pindah. Lewat tradisional kan sekarang sudah dikemas banyak aplikasi, tapi tradisional. Apakah itu juga tidak diperbolehkan, tidak masuk dalam pembelajaran yang bisa dilakukan? Walaupun tanpa gerak, ini cenderungnya kan bergerak. Ya. Tangan bergerak Pak. Ya, kalau ini geraknya kan tangan. Cuma literasinya ini juga bagus. Otak dan tangan. Masalah itu tadi Pak, ini kan terkait kapasitas yang dimiliki Pak. Kalau jaringan internet mungkin kita bisa memfasilitasi gitu. Tapi kalau perangkat smartphone-nya belum. Apakah semua dibuat seperti akan hal yang rutin yang anak bisa mainkan kan mungkin agak susah. Mungkin sehari 2 hari masih bisa. Ini mungkin bisa sarana prasarana yang anak-anak sudah perlu terlibat. Kita yang menyediakan, jadi anak-anak yang terlibat aktifnya di permainannya, di pembelajarannya. Jadi anak-anak juga nggak bingung bawa HP dan sebagainya. Terima kasih Pak. Ini ada lain yang lain tidak? Agama ya, agama agama ada Bu. Ini tadi Pak. Masih penting. Awal permainan Ya. Istirahat, habis pegel minum, cucu, banyak pembelajaran.
juga punya hak untuk menilai temannya sendiri. Dan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi keaktifan siswa itu penuhnya ke siswa. Fokus pembelajaran juga ke murid juga. Paham, tapi kenyataannya Kak ya memang sekolah sudah memfasilitasi ya, memfasilitasi band atau permainan ada denanya, ada bentuknya. Tapi di masyarakat itu sendiri karena nggak ada lahan gitu loh, otomatis mereka untuk bermain kebak sodor padaku di sekolah gitu. Untuk mengantisipasi hal tersebut terus menurut Pak yang bagaimana? Karena di masyarakat itu lahannya sedikit gitu. Jangan yang kebak sodor besar ya, untuk lahan yang besar. Untuk pakai lele aja, anak kemarin tuh saya juga saya sulit Bu, pakai lele itu Bu, nggak ada lahan. Nah gitu. Tapi di sekolahan ini berpaving, mungkin saya bolongin gimana? Iya, kalau itu kan pakai lele itu kan panjang dan kecil ya. Kan karena tadi untuk bervariasi, kemudian pada istirahat, apa nggak sebaiknya tuh 1 bulan 2 kali yang kebak sodor, kemudian diselingi yang lain. Ya, itu cuma usulan mama. Terima kasih Budi atas pertanyaan dan tanggapannya. Di sini saya mau menanggapi yang pertama itu terkait pelaksanaannya. Ini kan mau dilaksanakan atau tidak kan? Terus yang kedua itu anak-anak itu kita berikan pilihan. Jadi bukan gobak sodor rencana saya langsung kita terapkan ke anak-anak, bukan. Jadi nanti bisa permainan tradisional yang lain, tapi kita berikan dulu pilihan ke anak-anak. Kalian bisa melakukan permainan tradisional apa ini di rumah? Di rumah ada lapangan atau apa? Itu batok. Ya batok itu juga begitu nih. Jadi bukan kita yang menentukan permainannya, tapi mereka yang menentukan berdasarkan lingkungan rumahnya sendiri. Yang nggak tahu sih ya, semoga aja mereka bisa memilih salah satu dari permainan tradisional yang akan mereka lakukan juga di rumah. Nah, mungkin semuanya juga nggak dipilih. Jadi kalau pilihan pasti kita serahkan ke anak-anak. Untuk masalah lahan, memang kalau masalah kebak sodor kita menentukan kebak sodor, ternyata anak-anak di sana nggak ada lahan yang luas, terpaving semua, memang itu kendalanya. Makanya dari langkah keduanya kita berikan pilihan ke anak-anak. Kalian mau permainan tradisional apa? Nanti kita sebagai bapak ibu guru memfasilitasi, merancang programnya seperti apa, baru kita berikan ke anak-anak. Anak-anak yang melaksanakan sendiri menjadi panitia, menjadi pemain saat di sekolah. Bahkan nanti pun mereka bisa bawa kegiatan itu di luar sekolah. Terima kasih. Ada tanggapan tambahan lain? Kalau saya bukan tanya ya, tapi tanya mungkin. Saran, masukan? Tahu ini apa namanya? Kan saya kan sudah sering melakukan kegiatan waktu kelima, itu kan juga tema kita kan tahun ini semester ini kan tentang permainan tradisional. Ya, rencananya nanti. Nah, itu kan anak-anak setiap kelima itu sudah melakukan permainan tradisional, kebak sodor, terus yang Mickey Mouse apa sih itu, saya nggak tahu, tidak berjalan, terus yang pakai nama itu. Kelemahannya di kelas saya itu ketika dimainkan seperti itu mereka tambah emosi. Nah, Gitu. Jadi nggak tahu ya, ini efek mungkin karena kalau di rumah terlalu banyak gadget atau emosi jadinya kalau mainan itu. Iya. Menumbuhkan emosi. Iya. Ya, akhirnya bertengkar. Seperti itu kira-kira gimana ya? Solusinya sudah dari Pak Ian tadi. Nanti ada wasitnya, ada semuanya lengkap. Jadi nanti jadi solusi. Ya, memang boleh kita. Memang susah Pak kalau sudah emosi Pak, karena mereka kan sangat bersemangat. Ya. Emosinya kan bisa emosi Emosinya bagus, bagus. bisa emosi jelek juga. Jadi kalau anak-anak kan permainan kebanyakan emosi karena semangat, karena senang. Makanya dia sampai nggak mau kalah berarti kalau ini ya. itu Jadi kalah, kalah, nggak mau. ya nggak mau kalah. Ya mungkin kita bisa, ini dari saya mungkin ya
emosi pasti tuh. Karena mereka itu nggak mau kalah kalau main game, selalu pengen menang. Yang nggak bisa pun bahkan selalu pengen menang. Ya. Kalau anak sekarang kan gitu. Iya, dia yang kurang mampu pun merasa dia harus aku kudu menang loh. Akhirnya habis nggak bisa main. Akhirnya apa? Akhirnya timbul Akhirnya aku sih Berantem. Iya, Mbak. Berarti kompak. Korban emosinya. Emosi ketemu emosi. akhirnya timbul apa ya? Bully tadi kan ya. Iya, benar. Itu Lolo-loloan. caranya damaikan dia. Naikkan bisa dia. Ya mungkin itu tadi kalau dia main emosi mungkin bisa dia bisa jadi panitianya ataupun wasitnya kan nggak mungkin kalau dia wasit juga ikut emosi. Makanya dia bisa netral. Kalau kamu nggak mau jadi pemain, kalau kamu masih Jadi emosi kamu wasit. bisa jadi wasit aja ya di lapangan. Kamu pengen yang mana? Kasih pilihan aja bu. Kasih pilihan lagi anaknya mau yang mana ya? Kita diwasirkan ya. Ya praktekan ya. Kan emosi, waduh. Saya nggak bisa gimana sih. Kalau saya kemarin itu orang-orang besar itu olahraga itu pakai lele. Oh, pakai lele. Bener pak? Sekolahan udah paving SMP itu tapi di rumah. Oh, pakai lele. Ya pakai lele lagi, reuni lagi pakai lele. Ya wajar kalau guru olahraga gitu ya keluar kan kalau ada gedung di tengah-tengah di sana masih ada lahan. Ya udah lempar ya. Benar ada lempar. Saya mau menanggapi. Ya silakan Bu Nanda. Kalau katanya Bu Ovi kan kalau kelasnya kan sering emosi dan game. Saya izin dulu ya. Itu awal-awal di kelas saya itu karena sering emosi juga sama seperti Bu Ovi. Itu karena mereka punya aturan tersendiri. Saya ikutin dulu aturan mereka. Kalau sudah terus dampaknya apa itu saya konfirmasikan ke mereka. Ini dampaknya apa gitu. Jadi nanti saya yang akan merubah aturan itu. Ya. Kayak dulu Ya. keren juga seperti itu. Iya. Dia membuat aturan, terus akhirnya stres sama teman-temannya, malah bukan nggak gitu dia. Terus akhirnya ya sudah, gurunya yang harus Ya. jadi membuat aturan yang bagus untuk semua siswa. Ya. Karena kalau aturan dari kita, kalau saya menurut saya ya terlalu pakem juga. Ini ya itu tadi kita berikan ke anak-anak. Aturan mereka buat walaupun memang sedikit menyimpang dari yang seharusnya mungkin seperti Bu Nanda tidak bagus sudah dikomunikasikan bersama akhirnya ditentukan aturan yang peraturan permainan yang disepakati bersama. Terima kasih Bu Nanda masukannya. Vida, Bu Devi, Vida terus saya Devi, Vida. Ada kalau masih lagi pilih ya. Ada tambah? Jadi bungkus motor. Ya? Bulan ini apa bulan depan? Dalam Kurang lebih kan sana ini. kurang lebih rencana bulan Desember. Nanti kan pembukuan juga. Cuma kelas 3, 4, 5 ya Pak? Ya, ini kan Apa satu dua misalnya. makanya ini kan hanya rancangan. Kalau mereka nanti setelah melihat permainan kita, mereka